Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, saya Damba Izzatus Soliha dengan NIM 106190027 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiata Kediri. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai biologi sel. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang ilmu biologi sel hewan dan sel tumbuhan. Simak terus ya. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa sih sel itu? Jadi, sel adalah unit struktural terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Kata sel itu sendiri dikemukakan oleh Robert Hooke yang berarti kotak-kotak kosong setelah ia mengamati sebuah sayatan gabus dengan mikroskop. Kemudian, Schwann dan Schleiden menyatakan bahwa tumbuhan dan hewan mempunyai persamaan loh, yaitu sama-sama tersusun dari sel. Kemudian ada macam-macam sel menurut ada tidaknya dinding sel, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang pertama ada sel prokariotik. Ciri-cirinya adalah tidak memiliki membran inti, bersifat uniseluler, memiliki satu DNA atau RNA saja. Contohnya adalah bakteri atau archaea. Yang kedua adalah sel eukariotik. Ciri-cirinya yaitu memiliki membran inti, terjadi metabolisme, memiliki DNA dan RNA, mempunyai alat gerak seperti flagel atau silia. Contohnya yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Agar lebih jelas, kalian bisa lihat tabel di bawah ini ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Pertama adalah dinding sel. Dinding sel merupakan organel yang bersifat permeabel dan tersusun atas selulosa, zat pektin, hemiselulosa, dan glikoprotein. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk tubuh. Yang kedua adalah membran plasma. Membran plasma tersusun atas lipid, protein, dan sedikit karbohidrat. Bersifat semi-permeabel, yaitu memiliki kemampuan untuk melakukan seleksi terhadap ion, molekul, dan senyawa lainnya melalui membran plasma. Fungsi membran plasma sendiri adalah mengatur pemasukan dan pengeluaran zat ke dalam atau keluar sel dengan cara transport pasif dan transport aktif. Ketiga yaitu sitoplasma, merupakan cairan sel yang berada di luar inti, terdiri atas air dan zat-zat terlarut, serta berbagai macam organel sel hidup. Yang keempat adalah retikulum endoplasma, merupakan saluran-saluran yang dibentuk oleh membran. RE sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu RE halus dan RE kasar. Pada RE kasar, terdapat ribosom yang berfungsi sebagai tempat sintetis protein. Sedangkan pada RE halus tidak terdapat ribosom dan berfungsi sebagai tempat sintetis lipid. Yang kelima ada ribosom. Ribosom terdiri dari dua unit yang kaya akan RNA. Ribosom sendiri berperan sebagai tempat sintetis protein. Kemudian yang keenam adalah mitokondria, merupakan membran berlekuk-lekuk yang disebut dengan krista dan berfungsi untuk memperluas bidang permukaan agar proses penyerapan oksigen dan pembentukan energi lebih efektif. Yang ketujuh adalah lisosom, merupakan butiran-butiran kecil atau bundar yang berisi enzim pencerna dan berfungsi dalam pencernaan intrasel dan merusak benda-benda asing. Yang ketujuh adalah peroksisom,
Peroksisom berbentuk seperti lisosom yang berisi enzim oksidatif dan katalis. Enzim oksidatif berperan untuk mentransfer hidrogen dari berbagai macam substrat ke oksigen yang akan menghasilkan produk sampingan berupa hidrogen peroksida atau H2O2. Selanjutnya adalah badan Golgi. Merupakan tumpukan kantung-kantung pipih dan berfungsi sebagai tempat sintetis dari sekret, membentuk protein dan asam inti, serta membentuk dinding dan membran sel. Selanjutnya adalah plastida. Plastida berbentuk bulat cakram yang sering ditemukan pada sel tumbuhan. Terbagi menjadi 3 macam, yaitu leukoplast tidak berwarna dan bisa menyimpan zat tepung atau pati. Kedua yaitu kromoplast yang berwarna selain hijau, dan yang ketiga yaitu kloroplast yang berwarna hijau. Selanjutnya yaitu vakuola. Vakuola berbentuk seperti rongga bulat yang berisi senyawa kimia tertentu atau sisa produk metabolisme sel yang mengandung berbagai macam zat sesuai pada jenis selnya. Misalnya berisi garam nitrat pada tembakau, tanin pada sel-sel kulit kayu, nikotin pada tembakau, likopersin pada tomat, piperin pada lada, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga nukleus atau inti sel. Nukleus atau inti sel mengandung benang-benang kromatin dan nukleolus atau anak inti. Nukleus berfungsi untuk mengatur segala aktivitas yang terjadi dalam sel seperti mengendalikan metabolisme, menyimpan informasi genetik, kemudian tempat terjadinya replikasi dan transkripsi DNA. Nah, berikut ini merupakan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, selanjutnya kalian sudah tahu belum sih apa itu sel abnormal? Nah, di dalam tubuh manusia nih terdiri dari triliun sel. Tapi seiring waktu, sel-sel ini akan menua, rusak, mati, dan tidak berfungsi lagi. Sel-sel yang sehat akan tumbuh dan membelah diri secara teratur untuk menggantikan sel yang rusak, tua, atau mati, sehingga tubuh dapat terus menjalankan fungsinya. Namun, pada kondisi tertentu, ada sel yang tumbuh secara tidak teratur. Ada juga sel yang membelah diri secara terus-menerus tanpa terkendali. Nah, pertumbuhan inilah yang termasuk dalam kategori sel abnormal. Nah, sel yang tumbuh abnormal ini dapat membentuk jaringan berupa tumor atau benjolan. Pertumbuhan sel abnormal ini atau pertumbuhan sel yang tidak terkendali dapat mengganggu fungsi kerja organ-organ tubuh loh. Seperti contoh, sel abnormal adalah sel kanker. Nah, contoh pada hewan adalah albino. Albino merupakan kelainan di mana sel tidak memiliki melanin. Kemudian pada tumbuhan terdapat polipoid, yaitu kondisi kelainan pada sel di mana sel yang semestinya berisi kromosom diploid atau 2N berubah menjadi lebih dari diploid. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang materi biologi sel. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan sampai jumpa.